semua pulau-pulau di dunia ini yang menghadap ke laut selatan itu mesti meruncing, tidak tahan menerima gemburan laut selatan. India meruncing, Afrika meruncing. Kenapa Pulau Jawa tidak meruncing? Nah, itu kenapa untuk ada? Ya, karena alam. Yang terjadi di negeri kita ini ilmu otak-atik bisa, ilmu ketepatan juga bisa. Coba kalau kita rasakan nama negeri kita atau negara kita ini, Indonesia ya, itu terdiri dari 9 huruf. 9 huruf. Kita juga menyebut Nusantara, itu juga 9 huruf. 9 huruf, ya betul ya. Sama ya. Terus kita melihat juga membaca Mojopahit, 9 huruf. Iya, betul. Singosari itu 9 huruf. Nah, Kahuripan 9 huruf. Borobudur 9 huruf. Prambanan 9 huruf. Nah, ini kita tanda tanya. Kalau cuma 1, 2 mungkin kita tidak tertarik ya. Ini beberapa momen ya, beberapa big event ya, itu sama-sama 9 huruf. Nah, ini yang tanda tanya, ada apa dengan huruf 9? Nah, ini terus sekarang kita kaitkan dengan kita, kalau kita baca prasasti zaman Kahuripan terutama ya, zaman Erlangga, itu kita satu bangsa atau negara yang paling banyak menerima imigran dari luar. Kenapa? Ya kembali seperti tadi itu, bahwa di alam mereka itu tidak menjamin alamnya untuk menopang kehidupan warganya, sehingga banyak lari ke sini karena di sini negeri yang makmur. Nah, negeri yang makmur. Nah, ini pengertian negeri makmur ini perlu kita renungkan, perlu kita pahami sampai ke hal yang mendasar. Hal yang mendasar. Contohnya gini, pangan ya, pangan aja. Itu ada kata-kata di dalam wayang Gemaripah Lojinawi Toto Tentem Totur Raharjo ya, panjang dawa pocaponyo luhur wibawanyo ya, loh lurus sarwotin tanpa tinandur, jinawimu ra tanpa tinuku. Tanpa ya, loh lurus tanpa tinandur, jinawimu ra tanpa tinuku. Jadi coba lihat pangan kita yang namanya polo kependem ya. Tales, bute, gembili, ganyong, uwi, pohong. Loh, kalau pohong masih beridaya. Kalau sekian belas gembili, tales, bute, es ini tanpa kita tanam, tanpa tinandur, tumbuh dengan sendirinya. Ya, kalau kita pohon, kita rambat, masih kita tanam. Jagung masih kita tanam. Tapi kalau sudah bute, tales, gembili, ganyong, ya, gembulu, uwi, tales, itu tanpa kita tanam, lurus tanpa tinandur, itu karbohidrat. Ini dalam penelitian para ahli, justru kualitas karbohidrat dari polo kependem ini melebihi beras, melebihi jagung, melebihi kita pohon, kita rambat, melebihi. Nah, kedua, demikian kita membuat juglangan ya, diisi dengan air atau kena air hujan, kita biarkan muncul ikan-ikan itu, ikan wader, ikan sepat, ikan uceng ya, ikan apalagi itu, sampai ke belut, kutuk, keluar semua. Belasan puluhan jenis ikan muncul
tanpa kita budidaya. Ini namanya lurus tanpa tinadur ya ini. Tanpa budidaya. Muncul dengan sendirinya. Nah, kalau sekarang kan ada udang, bandeng kan budidaya. Iya, budidaya. Tapi yang asli muncul dengan sendirinya itu kita ada. Nah, hutan kita ada sapi liar, lembu liar, kambing liar, ada menjangan, kidang, macam-macam sudah. Nah, termasuk juga bahan sandang. Pada saat mungkin manusia itu mulai beradab di dunia ini, kita tidak pernah telanjang, tidak pernah, karena banyak bahan-bahan yang bisa kita pakai sebagai pakaian, mulai kelaras, gedang, terus daun tales, daun apa itu, segala macam daun, terus daun nongko, itu semua itu bisa dipakai untuk pakaian. Tidak pernah telanjang kita ini, apalagi bahan pakaian untuk zaman sekarang. Juga bahan dalam perumahan, bahan untuk papan, sekian payu tidak terhitung jumlahnya, batu kali tidak terhitung jumlahnya, belum bahan-bahan untuk membuat batu merah. Jadi yang namanya sandang pangan papan itu tidak bisa ditiru oleh bangsa lain, negara lain. Kita berlebihan. Nah, ini sumber daya kita. Ini yang menjadi perebutan. Misalnya kata-kata polo, ya dikatakan bahwa bangsa Eropa itu datang ke sini untuk mencari pala. Pala diartikan rempah-rempah. Nah, di sini dalam sejarah yang umum itu wit polo, biji polo itu, merica dan kayu manis. Coba kita rasakan. Untuk apa mereka? Ini kan kebutuhan primer. Kalau mereka itu hanya mencari kebutuhan primer, ya tidak usah menggebu itu. Iya, betul. Rasa hebat itu gerakannya. Kebutuhan pokok, panganan pokok. Ini yang kadang-kadang dibiarkan sejarah, dalam buku-buku sejarah itu cerita demikian. Dibiarkan. Hanya mereka itu kesini mencari rempah-rempah. Rempah-rempah itu untuk mereka kebutuhan primer. Paling-paling pengawet. Merica itu pengawet. Dan selama ini mereka tanpa pengawet bisa kok. Kan di sana iklimnya dingin. Jadi yang dicari itu satu, sumber daya pangan. Yang kedua, emas. Tambang itu terus beruntun. Oleh karena itu yang disebut pala di sini, sebagaimana yang disebut Sumpah Gajah Mada, Sumpah Palapa. Pala itu semua kekayaan ini pala namanya. Polo Kependem, Polo Gumantung, Polo Kesempar, ya, Polo Wijo, itu pala. Di pala itu semua kemakmuran ini, semua sumber daya alam kita ini namanya pala. Polo Kependem, Polo Kesempar, Polo Gumantung, Polo Wijo, termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan, itu namanya polo. Nah, namanya palapa. Demi kemakmuran. Di Gajah Mada itu bersumpah, berjuang itu demi kemakmuran bangsa ini, kemakmuran negeri ini. Gitu. Makanya kalau disebutkan bahwa bangsa Eropa datang ke sini semata-mata untuk mencari rempah-rempah, itu ya lucu. Nyatanya apa? Belanda eksportir gula terbesar dunia, punya hak monopoli gula. Belanda Mbak itu ya? Iya, pada saat itu waktu Belanda menjajah kita, dia eksportir gula terbesar dunia dan punya hak monopoli. Nah, berarti kan tebu termasuk pala kan? Nah, ya, belum cengkeh, belum kopi, teh. Nah, tapi kalau rempah-rempah, ya merica, kencur, ya jahe, bukan
bukan cuma itu. Tapi kenapa di dalam buku ditulis bahasa Eropa ke sini itu mencari rempah-rempah. Pengertian kita yang merico, terus apa itu keningar, kapulogo itu. Nah, tapi nyatanya apa yang diekspor oleh Belanda? Gula, kopi, cengkeh, teh. Nah, ini termasuk pala kan ini. Jadi pala itu kemakmuran. Kemakmuran. Jadi akhirnya apa? Dunia ini pada waktu itu sangat tergantung kita. Sumber daya alam kita. Kekayaan kita. Iya. Ya. Nah, kita yang tidak paham. Nah, sekarang coba dihitung lagi. Kalau kita itu melihat tentang bagaimana cara peradaban Eropa mengukur nilai uang, mengukur seberapa berwenang mereka itu mencetak uang, kan dari emas. Nah, kedua dari energi tambang, dan energi tambang ini. Kenapa dari pangan? Nah, sekarang coba umpama kita ini perang dunia umpama ya. Akhirnya yang diinginkan orang pada perang hanya pangan, bukan uang, bukan emas, hanya pangan. Pangan itu kebutuhan pokok. Selain bernapas dan minum ya, pangan itu pokok. Tidak butuh mobil, tidak butuh pesawat terbang, tidak butuh kapal induk, butuh pangan. Nah, kita kan yang paling utama. Bagaimana kalau kita mengukur bahwa nilai uang itu dengan pangan? Nah, ini yang bisa terjadi kan, ini bisa terjadi, itu bisa terjadi. Nah, sekarang pada batas kita ini masih kalah ilmu pengetahuan tentang budidaya tambang ya, seperti apa itu nikel, seperti emas, tembaga, seperti itu kan kita masih bukan tidak ngerti. Ilmuwan kita sudah paham itu tentang bagaimana tembaga itu, bagaimana nikel, sudah paham. Tapi pada saat kita belum paham 30 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu, mereka sudah buat sistem. Kita terkena sistem itu. Iya, betul kan itu. Kita terkena sistem dari MOU dengan mereka. Nah, kita kan sudah paham. Nah, kalau sudah paham, iyalah sudah, kita tidak perlu mempersoalkan. Cuma mereka tidak akan berani pada kita. Karena apa? Tumpuan harapan mereka di sini ya. Baik itu Amerika, Cina, tumpuan harapan kita di sini, di Indonesia. Apa mau dicur Indonesia ini? Ya menghancurkan dunia berarti. Jadi menghancurkan Nusantara, berarti menghancurkan dunia. Ini yang kita harus berarti besar. Berarti semua kekayaan dunia itu ada harapan, di negara kita, Pak, ya? Harapan masa depan kita ini di sini. Harapan masa depan dunia di Indonesia, di sumber daya alam Nusantara. Makanya pernah saya terangkan bahwa semua pulau-pulau di dunia ini yang menghadap ke laut selatan itu mesti meruncing, tidak tahan menerima gemburan laut selatan. India meruncing, Amerika meruncing, Afrika meruncing. Kenapa Pulau Jawa tidak meruncing? Nah, itu kenapa Mbak Gatot? Ya, karena alamnya memang terjaga. Gitu ya, Mbak. Iya, dijaga oleh alam itu sendiri. Dalam hal ini ya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kode pada kita bahwa kita tidak perlu khawatir, alam kita terjaga. Kalau enggak sudah lama hancur Pulau Jawa ini. Iya, betul, Pak. Pulau Jawa hancur, Kalimantan, Sulawesi hancur, terutama Kalimantan. Gemburan ombak laut selatan kan tidak. Nah, ini harus kita syukuri seperti ini. Jadi kita harus yakin bahwa semua gerakan dari luar itu tidak akan ngitung-ngitung pada kita, karena tumpuan harapan masa depan ada pada kita. Nah, itu sampai di situ
yang bisa kami sampaikan.